De meisjes van Cilacap, yang merknya cap rebab, ze dragen korte rokken en donkerblauwe sokken, hun haar kayak rambutan. Selamat sore para penonton yang ada di The Village. Terima kasih atas kedatangannya, sudah repot-repot di sore hari ini mau datang ke acara bedah buku yang kedua ya di event pameran kita yang dari 17 sampai 31 Agustus tahun 2022. Ya, untuk para penonton yang ada di rumah, selamat sore, semoga sehat selalu. Selain bedah buku ini kita adakan secara live di The Village Purwokerto, kita juga melakukan siaran secara langsung di channel kami di Banyumas Heritage History. Oke, maaf saya kebalik ya, jadi Banyumas History Heritage. Sekarang tanggal berapa ini ya? Tanggal 27 Agustus tahun 2022. Saat ini kita ada di acara bedah buku. Kebetulan komunitas BHHC hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial dari Cilacap. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dari Cilacap. Dari komunitas apa ini ya Mas, kalau boleh tahu ya? Cilacap History, ternyata ada historinya juga. Heran ya, history. Orang-orang kok suka sekali ya sama history. Apa mungkin ada kaitannya dengan mengenang mantan, masa lalu, atau mungkin musuh-musuh terdahulu? Oh enggak ya, oke. Nah, di sini sudah ada moderator kita yang ganteng. Selamat sore, Koko. Sore. Ya, dan ada 3 narasumber kita yang keren-keren abis. Tepuk tangan lagi dong buat narasumber kita dan moderator kita. Di sini saya memegang buku yang berjudul Melawan Lupa, Fragmen-Fragmen Sejarah Cilacap. Buku ini buat saya sangat istimewa karena dalam satu buku ini terdapat 5 orang penulis dan kelima orang tersebut adalah anggota dari komunitas Cilacap History. Buku Melawan Lupa ini ditulis oleh Mas Rian Ginanjar Widodo yang berada di sebelah kiri. Ya, boleh tepuk tangannya untuk Mas Rian? Lalu pengarang kedua adalah Bapak Thomas Sutasman. Pengarang ketiga adalah Bapak Sindu Al-Ghazali. Ya, boleh tepuk tangannya. Dan masih ada 2 pengarang lagi yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, yaitu Mas Wawan Sumitro dan Bapak Bangkit Setio. Oke, untuk mengingat waktu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator kita. Moderator kita adalah Koko Grecia Gregory Hadiono. Bener nggak kok? Oh bener ya. Soalnya saya itu semalaman ngapalin namanya itu susah sekali. Grecia, oke. Grecia Gregory Hadiono. Beliau ini lahir di Tegal. Dan di CV yang saya dapatkan tidak mau menyebutkan lahirnya tanggal berapa. Mungkin 5 tahun lagi akan menjadi cagar budaya ya. Karena cagar budaya itu berapa? Umurnya 50 ya? 150. 50 atau 150? 50 ya? Oke, jadi beliau ini lahir di Tegal dan tinggal di Purwareja, Klampok, Banjarnegara. Beliau menempuh pendidikan terakhir D3 Broadcasting, Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karir beliau di tahun 2004 beliau menjadi penyiar dan reporter radio Sonora Yogyakarta, dan dari tahun 2014 hingga sekarang beliau menjadi station manager radio Sonora Purwokerto. Beliau juga memiliki aktivitas lainnya seperti menjadi anggota aktif dari BHHC, lalu anggota dari 39 WA Group dari semua sektor kehidupan. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong. 39 grup ya, luar biasa. Lalu selain itu beliau juga menjadi anggota ORARI, yaitu Organisasi Amatir Radio Indonesia, dan anggota RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Koko Giri ya kita panggil
hadirnya ya. Koga Geri ini selain beliau sangat mumpuni dalam bidang broadcasting, ternyata juga memiliki hobi bermain musik, membaca buku, belusukan. Ini kira-kira belusukannya kemana ini, Bu? Ke tempat-tempat bersejarah. Oh, ke tempat-tempat bersejarah ya. Ternyata sangat mencintai ya. Ya, mentang-mentang 5 tahun lagi masuk CB ya. Oke. Oke. Lalu selain itu makan, tidur dan bernafas ya. Starter pack manusia sekali. Oke. Tepuk tangannya dong untuk moderator kita satu ini. Kalau kita membacakan hanya autobiografi dari moderator kayaknya nggak adil ya. Jadi saya bacakan juga autobiografi dari penulis buku Melawan Lupa Fragmen-Fragmen Sejarah Cilacap. Untuk penulis pertama ada Mas Riyad Ginanjar. Beliau lahir di Cilacap tahun 1984 dan tepatnya di tanggal 21 Januari. Beliau merupakan lulusan ISI Surakarta di tahun 2005 dan beliau sangat aktif sekali dalam bidang kesejarahan. Terutama beliau adalah ketua dari komunitas Cilacap History. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ria. Lalu untuk pengarang yang kedua adalah Bapak Thomas Sutasman. Bapak Thomas ini lahir di Kulon Progo tanggal 6 Maret tahun 1974. Ada hal yang luar biasa sekali dengan Pak Thomas. Mungkin orang-orang akan mengira bahwa wah iya bukunya sudah banyak. Ini berarti buku ketiga ya Pak ya. Buku ketiga dan saya pun awalnya mengira bahwa beliau adalah guru sejarah. Ternyata beliau saat ini aktif menjadi guru matematika di Kabupaten Cilacap dan sudah membuat total 3 buku ya Pak ya, kalau buku sejarah ya Pak ya. Oke. Kenapa Mas? Ini dari tadi di belakang saya tuh jangan aku gitu. Kenapa ini? Kenapa? Oh grogi. Ya nggak apa-apa. MC-nya memang cantik ya. Oke. Untuk narasumber kita yang ketiga atau penulis buku yang ketiga adalah Bapak Sindu Al-Ghazali. Ternyata Bapak Sindu Al-Ghazali ini bukan nama yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya adalah Sindu Pramono. Beliau lahir di Cilacap tanggal 25 April tahun 1983. Beliau juga aktif nguri-nguri sejarah di komunitas Cilacap History sejak tahun 2021 dan ternyata Bapak Sindu ini sangat tertarik dengan sejarah era Jawa kuno dan era kolonial Belanda. Makanya mukanya ada antik gitu ya Pak ya. Kenapa? Oh kelihatan tua, enggak sih masih muda cuman antik aja. Ya, penonton dan para hadirin yang ada di sini, untuk mempersingkat waktu, saya Moy selaku MC akan memberikan waktu dan kesempatannya untuk moderator beserta narasumber untuk kepada narasumber dan moderator untuk berbincang-bincang dan membahas apa sih itu buku Melawan Lupa Fragmen-Fragmen Sejarah Cilacap. Ya, kepada moderator waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Moy Amelia, tepuk tangan juga buat MC-nya. Ya. Para hadirin baik yang hadir di The Village maupun pemirsa YouTube, sebelumnya juga saya sampaikan bahwa acara bedah buku kali ini masih dipersembahkan oleh Banyumas History Heritage Community bekerja sama dengan The Village Purwokerto, kemudian Stikom Yogyakarta, Rumah Arsip Banyumasan, Souvenir Van Banyumas, Cilacap History, kemudian juga Studio Pandora, Kanca Nusantara, Radio Sonora Purwokerto, Suara Merdeka Network, dan juga Peken Banyumasan. Oke, Mas Riyad, Pak Thomas, Mas Sindu. Ini saya pengen tahu terlebih dahulu sebelum nanti menggali lebih dalam. Saya sudah punya catatan kira-kira 25 lembar yang kosong maksudnya, yang isi cuma 3 lembar. Nah ini apa namanya, isi buku ini sebenarnya mau bicara tentang apa, Mas Riyad?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum saya menjawab, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada The Village dan BHC yang telah mengundang komunitas Cilacap History untuk bedah buku di sini. Jadi banyak yang komen-komen seperti negatif gitu. Kenapa sih bedah buku Cilacap di Purwokerto? Bukunya Cilacap membahasnya di Purwokerto ya memang karena kita diberi panggung oleh teman-teman kita di sini. Kita merasa dihargai ya kita menghargai kembali lah, respect. Oke. Untuk komunitas Cilacap History di sini bukan berarti kita menggurui ya di sini, jadi kita sharing aja, ngobrol-ngobrol santai. Karena kita bertiga di sini juga bukan berasal dari basic sejarah, jadi kita ya sharing aja. Ya, saya ada dapat ilmu ya mungkin nanti juga bisa sharing jadi penonton yang ada di sini. Untuk buku Melawan Lupa, fragmen sejarah Cilacap ini kumpulan dari tulisan teman-teman komunitas Cilacap History. Tujuan utama sebenarnya kita ingin mengenalkan cerita-cerita sejarah yang luput dari media-media yang ada di Cilacap. Cerita-cerita yang berkembang di Cilacap kebanyakan cerita legenda, cerita-cerita dongeng, cerita kultur. Nah, kita ingin memberi sesuatu yang baru dengan menunjukkan buku ini, menceritakan beberapa peristiwa, beberapa kejadian, beberapa bangunan yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat Cilacap sendiri. Seperti itu. Oke, baik Mas Liat. Ini tapi kalau tadi saya menanggapi yang pertama dulu, jangan khawatir Mas Liat. Mungkin nanti kalau teman-teman Purwokerto ini bikin buku, mungkin nanti launching di Cilacap. Don't worry. Jangan khawatir. Ulang tahun ya Pak Haji aja dirayakan di Cilacap gimana ya, tahun lalu kan kami ke Cilacap tuh. Jadi tidak ada sebuah jangan merasa apa gak enak gitu, sama-sama aja kita. Terus juga kalau tadi disampaikan kami bukan ahli sejarah, itu jangan khawatir juga. Kita juga di Purwokerto juga sama aja, Bang Mas Raya ini juga teman-temannya sama-sama mempelajari sejarah dengan cara kami menikmati peninggalan dan arsip dan foto dan lain-lain. Jadi tidak ada yang istilahnya yang paling tahu gitu. Kita sama-sama saling belajar kan gitu ya Mas Rian ya. Oke, jadi itu latar belakangnya tadi dan tujuannya dari penulisan buku ini. Nah, kalau ini konsepnya Pak Thomas mungkin bisa disampaikan jadi mengumpulkan 5 orang kemudian membuat buku, dan saya itu sampai karena saya sudah selesai membaca beberapa hari ini, saya belum menemukan ini urutannya urut apa ya gitu. Jadi konsep ininya sih seperti apa nih Pak Thomas? Untuk buku antologi ini itu dimulai sudah sejak lama untuk direncanakan. Katanya kalau nggak salah bulan Desember itu sudah dimulai. Hanya memang karena banyak orang yang nulis, jadi waktunya juga lama juga. Saya juga dalam menyunting, mengedit juga lama. Lalu satu hal sebenarnya kami mau bicara apa? Kami ini ingin menulis seperti cerpen. Ketika menulis seperti cerpen, itu ada suatu peristiwa, lalu dibaca, lalu selesai. Itu akan lebih, istilahnya lebih mengena daripada kami nulis sejarah panjang dari A sampai Z. Jadi di sini teman-teman itu mau nulis apa silahkan nulis saja. Lalu nanti kami kumpulkan, lalu jadikan buku. Dasarnya kami nulis hanya seperti itu sebenarnya kemarin. Tidak, kami spesifik ke hal apa, tidak. Yang penting pengen nulis apa, tuliskan saja. Karena memang terus terang, saya agak berhasil di sini. Karena saya nulis 2 buku, lalu saya mengajak teman-teman, lu kok tergugah. Nah, berarti saya agak lumayan berhasil di sini.
Jadi silakan nulis, nanti saya sunting, saya edit. Moga-moga nanti bisa kalau disebarluaskan itu banyak orang yang membaca. Jadi literasi kesejahteraan di Cilacap itu bisa terbangun dengan buku-buku yang kami terbitkan. Oke Pak Thomas, jadi konsep cerpen namun masih tetap isinya fakta-fakta ya Pak ya? Ya, kayak cerpen kan sekali baca selesai. Sekali baca selesai. Kami juga menulis seperti itu, bukan sesuatu yang periode tertentu lalu lama, panjang dan terusnya lalu banyak. Ya. Nanti malah membosankan. Ya. Mungkin misalkan Mas Sindu nulis tentang Soma Brand, nah, Soma Brand itu apa sih dan terusnya. Nah, di sini kan langsung selesai, langsung pembaca langsung menemukan sesuatu yang ada pada tulisan Soma Brand. Oke, itu Soma Brand ini serius. Mungkin salah satu yang menarik dari buku Melawan Lupa yang ditulis teman-teman ini ya judulnya Soma Brand. Saya pikir itu nama minuman apa gitu ya. Ternyata bukan. Nanti saya akan bahas. Tapi sebelumnya saya mengingatkan dulu untuk para hadirin yang hadir di The Village dan juga pemirsa YouTube. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kami sampaikan kepada narasumber ini. Dan juga bukunya sudah resmi dijual dengan harga Rp50.000 saja per satu buku ya. Jadi nanti bisa nanti pemirsa yang ada di yang hadir di The Village ini bisa kontak di teman-teman PHC dan Cilacap History untuk membeli bukunya ya. Oke, ini Mas Sindu sendiri sudah terbiasa menulis juga Mas biasanya nulis apa selain nulis status, nulis itu apa Mas biasanya? Saya sebenarnya bukan penulis. Oh, bukan penulis. Ya, di sini cuma menyusun aja. Menyusun aja. Ya, paling menulis di Facebook. Tapi tidak makanya kan nulis caption gitu kan, artinya saya gitu. Tapi ternyata justru tulisan-tulisan Mas Sindu ini yang paling banyak ya, bener ya Mas lihat ya? Iya Pak. Ada 5 artikel ya di sini ya. Saya nulis ini sebenarnya setengah dipaksa sama Pak Thomas. Wah, nah ini gimana nih? Jadinya saya semangat itu. Jadinya semangat. Makanya tulisan saya paling banyak di sini. Iya, makanya ini malah yang lainnya gimana? Mas ceritanya gimana? Dipaksanya seperti apa nih? Kamu kalau nggak nulis gitu, gimana Mas? Ceritanya gimana? Ya, saya terinspirasi dari Pak Thomas yang sudah menulis dua buku itu. Jadi walaupun saya sebenarnya nggak punya latar belakang menulis, jadi saya berusaha pengen apa saya bisa sih menulis Ya. sebuah buku di sebuah buku. Iya. Ya saya coba walaupun hasilnya ya masih banyak kekurangan. Bagus loh ya, sudah memulai sesuatu yang apa namanya? Jujur teman-teman BHC kan kemarin Mas Jatiko bilang kesalip teman-teman Cilacap Historia sudah bikin beberapa buku gitu loh. Jadi oke lah, salut ini semangatnya Mas Rian, Pak Thomas, Mas Indru, Mas Praktik sama Mas Pawan ya yang penulisnya ya. Luar biasa top. Kita apresiasi dulu lah buat teman-teman Cilacap Historia ini. Keren-keren. Saya coba tanyakan satu persatu ya Mas Rian, Pak Thomas sama Mas Indru ya tentang apa yang ditulis. Moga-moga nggak lupa ya, kan mereka yang nulis. Menulis Melawan Lupa, fragmen-fragmen sejarah Cilacap. Saya sepakat, saya setuju bahwa buku ini wajib untuk dibaca bagi semua saja. Tapi yang pengen tahu sejarah di Karsidingan Banyumas atau mungkin lebih khususnya di Cilacap ini, ayo, ini ringan, cukup ringan, namun tidak mengurangi fakta-fakta sejarah yang ternyata luput dari perhatian media tadi seperti Mas Liat sampaikan nih. Bahwa ternyata dulu pernah ada namanya Karsidingan Banyumas Selatan. Ini saya mau tanyanya gini, sepanjang saya belajar sejarah atau gabung di PHC ini nggak tahu Mas lihat, jangan-jangan Anda ini menulis sendiri atau kalau orang bilang ini sumbernya dari mana? Nah gimana Mas? Lihat bisa ceritakan ini sumber-sumber dari tulisan, karena saya jujur nggak pernah jarang ke Cilacap ya, selain ke Teluk Penyu, makan seafood di sana gitu, gimana Mas? Jadi untuk penulisan yang ada di buku ini itu berdasarkan arsip-arsip yang ada di Belanda. Salah satunya itu dari Delper. Kita ngambil dari Delper. Banyak koran-koran Belanda itu menulis
hampir semua kejadian lah di Hindia Belanda ini. Salah satunya yaitu pembentukan Karasidenan Banyumas Selatan. Banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat Cilacap sendiri bahwa Cilacap itu pernah menjadi suatu karasidenan dengan menggabungkan Karanganyar dan Kabupaten Cilacap. Sebenarnya ini contoh bagus buat perkembangan saat ini ya, karena seperti kita ketahui Cilacap daerahnya luas, banyak pabrik, banyak industri-industri itu sangat bagus ya buat membentuk suatu karasidenan. Kalau sekarang ya mungkin kayak di Cilacap bagusnya sih kayak inilah pemekaran gitu. Pemekaran maksudnya itu lah wali kota itu kan. Ya. Kan jadi lebih seperti kota-kota besar. Betul. Nah, jadi sumber-sumbernya ini dari penelusuran arsip-arsip di Belanda, antara lain dari Delper ya. Mungkin bagi pemirsa atau yang hadir di sini, kalau nggak salah situsnya delper.nl ya. Iya betul ya. Pakai H ya, Delper pakai H. Delper.nl ini isinya koran-koran Belanda. Kita tinggal milih yang terbitan kapan itu ya Mas. Iya, sama judul yang akan kita gali itu apa, tinggal di situ searching aja, ketemu semua sama. Masalahnya pakai bahasa Belanda. Bagaimana Anda menyiasati? Ya bagusnya sih sedikit-sedikit belajar bahasa Belanda itu bagusnya, tapi kalau nggak ini ya cukup di Google Translate aja. Nah ini sudah punya teman kita ya, Google Translate. Nggak usah tanya orang yang ini. Oh gitu caranya ya. Oke lah. Tapi nggak semua kita ambil dari Delper juga, maksudnya nggak dari internet. Tapi ada juga yang kita gali sendiri, kayak pesawat jatuh di Kroya, kita datangi lokasinya, kita cari tempatnya, dan itu ketemu juga ya. Meskipun sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Berarti selain lewat arsip-arsip juga penelusuran ya. Yang saya tanya juga ini jejak-jejak tadi yang tentang Karasidenan Cilacap ini. Karasidenan Banyumas Selatan, maaf. Karasidenan Banyumas Selatan. Apa masih ada jejak-jejaknya? Meskipun hanya sebentar ya. Kalau sisa-sisanya itu bangunan Karasidenannya. Jadi dulu waktu dibentuk Karasidenan Banyumas Selatan itu lokasinya ya di asisten residen itu kantornya. Nah, kantor yang utama memang sudah hilang, sudah dibakar oleh TNI pada waktu 1947. Tapi yang dua bangunan itu yang sekarang jadi Disporapar sama TK Kejaksaan itu masih ada. Itu merupakan bekas dari Karasidenan Banyumas Selatan. Di buku ini ada fotonya juga. Ada fotonya. Menunjukkan bahwa bangunan ini bangunan Karasidenan, bukan asisten residen. Oke. Valid ya itu. Ini karena perlu diyakinkan para pembaca ini. Baik. Nanti komplitnya bacalah buku Melawan Lupa ini, serius. Jadi kalau saya rekomendasi banget buku ini. Ke Pak Thomas nih, Pak Thomas, tentang perjalanan panjang epidemi malaria di Cilacap. Saya kok membaca, berarti lama sekali masyarakat itu tidak kunjung menemukan jalan keluar untuk menangani malaria di Cilacap pada saat itu ya. Konteksnya kan tahun 1800-an sampai 1800-an sampai setelah kemerdekaan. Sampai setelah kemerdekaan. Panjang sekali. Nah, kenapa Pak Thomas? Saya sudah menangkap sedikit, namun mungkin Pak Thomas bisa ceritakan kenapa bisa sampai selama ini gitu. Saya tertarik untuk menulis tentang malaria di Cilacap. Itu saya membaca catatan kaki dari bukunya Profesor Sudi bahwa Cilacap itu adalah kota yang menjadi kuburan orang-orang Belanda. Loh kok jadi kuburan? Iya. Ternyata gara-gara malaria. Memang ternyata keadaan di Cilacap itu yang banyak rawannya, itu yang sangat berpengaruh sekali untuk perkembangbiakan malaria.
Jadi dan zaman dulu kemudian dari segi kesehatan itu juga tidak begitu bagus, maka malaria di Cilacap itu saya kira korbannya lebih banyak daripada di Kasidenan Banyumas. Ya, itu perjalanan panjangnya di situ. Lalu dari malaria itu ternyata banyak orang-orang Belanda atau orang Indonesia itu yang tidak mau tinggal di Cilacap karena memang ketakutan ya dipastikan itu. Lalu setelah proklamasi penanganan malaria itu menurut saya masih sederhana sekali, mungkin karena ya faktor lagi setelah merdeka apa-apa masih banyak kekurangan, itu hanya sekedar adanya DDT, penyebab DDT dan terusnya itu. Jadi dari zaman kolonial sampai merdeka, kalau dikumpulkan, dijumlahkan, korban dari malaria itu sangat banyak sekali. Itu yang luar biasa. Oke, tadi Mas Riyad sebelumnya di awal menyebutkan bahwa Cilacap ini banyak mitos ya. Nah, Pak Thomas menemukan nggak, ini mungkin saya belum membaca, belum menemukan di tulisan tentang malaria ini. Ada nggak mitos-mitos seputar malaria pada saat itu yang membuat masyarakat itu jadi mungkin tambah takutan? Kalau saya belum menemukan itu, mitos-mitos tentang malaria saya tidak menemukan itu. Saya buku-buku yang referensi yang saya dapatkan itu memang ke arah pemberantasannya. Jadi memang sudah ada pemberantasan, tapi memang tidak maksimal sebenarnya seperti itu. Dan orang Belanda sendiri juga malah ketakutan ya, Pak Thomas. Jadi dianggap sebagai kuburan orang Belanda. Kuburan orang Belanda. Oke. Baik, nanti kita ini lagi ya ke Pak Thomas. Sekarang ke Mas Sin Basari ini suara saya pakai nama kita. Ya. Mas Sindu, ini artikel pertama yang ditulis di buku ini, maksudnya yang terbuka pertama di bab yang setelah ini adalah tentang Soma Brand tadi, Mas. Meskipun judul kemudiannya Soma Brand, sebuah tragedi berdarah yang terlupakan. Nah, ini Mas Sindu awal mulanya menemukan, oh ini Soma Brand ini sebuah peristiwa menarik, itu bagaimana ceritanya, Mas? Menemukan. Saya pertama kali membaca ini di sebuah postingan. Saya mencari-cari datanya lagi di tahun 2017 atau 2016. Terus saya kan penasaran, ini lokasinya di mana sih? Di Gunung Sinting. Saya sampai bingung kan tanya orang. Ternyata lokasinya di Jalan Sinting, Gunung Sinting. Dan di situ dibuatkan sebuah tugu. Masih ada. Terus kenapa peristiwa ini disebut dengan Soma Brand? Karena kejadiannya di rumah Bapak Kusuma Diaja. Dan Brand itu kan orang Jawa dulu menyebut laras panjang. Iya, Brand. Selamat Brand. Jadi kenapa Soma Brand sebuah tragedi yang terlupakan? Karena peristiwa ini kan nggak viral ya, nggak sepopuler peristiwa Rawa Gede itu. Rawa Gede. Ya. Ini korbannya kan lumayan juga ya. Iya, 26 meninggal kalau itu. 26 meninggal terus luka-luka 33. Nah, pertanyaan saya, Mas Sindu menemukan juga nggak artikel mungkin yang sudah kesini ya masa kininya bahwa bagaimana bentuk tanggung jawabnya pemerintah Belanda atau dari Indonesia sendiri, dari Indonesia sendiri, ada nggak yang membahas hal ini? Kayak Rawa Gede itu kan kemudian dikasih ini kompensasi ya itu maksudnya. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Ya dulu masih lihat malah yang pernah terus. Oh lihat, kan dulu korbannya masih apa ya? Yang luka-luka itu. Diurus sama Mas Ria terus korban itu
nggak mau loh apa gimana? Jadi itu dapat Gimana? dulu tahun 2019 atau 18 itu kan pemerintah Belanda itu membuka semua kasus kekerasan Belanda di Indonesia tahun 45 sampai 49. Oke. Nah, pada waktu itu saya menghubungi Jeffrey Pondak ya, yang ada di Belanda dari KUKB. Dia malah sangat senang karena ini ada kejahatan Belanda baru. Ya. Jadi kalau yang di pembunuhan Westerling ada, pembunuhan yang di Rawagede ada, yang untuk korban dari rohaniwan juga ada. Nah ini ada baru, itu pembantaian waktu hajatan. Betul. Makanya dari Belanda itu, dari Jeffrey Pondak itu sangat mendukung lah, Iya. untuk diajukan ke mahkamah di Belanda itu. Namun ketika berjalannya waktu, ibu korban ini, dia waktu itu masih kecil ya, ketembak gitu. Itu mengundurkan diri, entah takut atau gimana gitu. Akhirnya ya kasusnya berhenti. Wah, sayang sekali ya. Dan saya dimarahin Jeffrey Pondak. Oke. karena ya ini memang udah fix kesalahan Belanda. Tapi ya gimana lagi, orang dari korbannya tidak melanjutkan. Iya. Akhirnya ya sudah. Jadi malah dari korbannya sendiri yang tidak mau Melanjutkan. melanjutkan perkara ini ya. Itu mungkin kebesaran hati orang Indonesia di sana. Enggak juga ya. Kebesaran hati keluarga menerima tragedi ya. Sebenarnya mungkin niatnya teman-teman Cilacap History sudah sesuai ya. Kan memang haknya dari para korban itu mendapatkan kompensasi dari pemerintah Belanda. Tapi kalau perhatian dari pemerintah Indonesia ada nggak, Mas Indul? Sempat ini nggak? Mencatatnya yang paling dibikinkan tubuh itu. dibikinkan ya. Sampai sekarang. Oke. Ya. Terus selain itu juga ada lagi sebenarnya. Apa itu? Yang dibantu sama Belanda Oke. di Cilacap juga. Di Cilacap juga. Cuman kita belum menemukan bukti pendukung. Nah ini harus ditemukan dulu ya Mas. Tapi tubuhnya ada Mas. Oh tugunya ada. Berarti tugunya ini dibangun kira-kira tahun 76 ya. Kalau yang Soma Brand itu kan tahun berapa itu? Sama ya, sekitar tahun segituan juga ya. Ya, tinggal menemukan bukti-bukti pendukung ini Mas ya. Oke, mungkin buku selanjutnya. Lagi-lagi melawan lupa judulnya. Peristiwa ini juga tidak semua masyarakat Cilacap tahu peristiwa ini. Setelah kita pindah lagi beberapa tahun ini baru pada tahu pernah ada pembantaian di Gunung Sindur Cilacap. Ada pembantaian di Gunung Sindur Cilacap. Nah, inilah makanya harus ngerti melek secara lokal tuh ya, biar kita ngerti apa yang ada di sekitar kita. Lagi-lagi bacalah dulu ya. Ini sungguh sangat menggugah dan mungkin menginspirasi kita juga untuk mencari tahu secara lokal apa yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira kan gitu ya. Jadi dengan seperti itu kan kita jadi banyak belajar, jadi banyak tahu. Nanti kalau nggak ditulis mungkin generasi selanjutnya jangan-jangan lupa apa Soma Brand itu apa, kapan, kemana, dan ya cuma tahu tubuhnya tapi ya kehilangan jejak seperti yang kasus kedua ini, ada tubuhnya tapi ini peristiwanya apa nih lengkapnya. Nah itu kan yang korban dan lain-lain kan nggak ketemu istilahnya kan gitu, keluarganya maksud saya, keluarga korbannya gitu kan mungkin belum ketemu ya Mas ya gitu. Oke. Nah kemudian artikel selanjutnya yang ditulis oleh Mas Riyad Ginanjani tentang mercusuar Cimiring. Mercusuar Cimiring ini juga ya karena saya itu tadi ya Cilacap tahunnya saya paling Teluk Penyu, Benteng Pendem gitu ya, artinya itu makan seafood gitu, jadi kurang paham. Mercusuar Cimiring ini arti namanya sendiri, apa itu nama daerah atau nama penamaan dari apa nih Mas? Kalau Cimiring sendiri dari nama tempat. Nama tempatnya, daerah lokasinya ya. Karena ini ternyata juga punya peran penting posisi mercusuar Cimiring ini.
ceritakan sedikit Mas. Jadi sama seperti mercusuar lainnya. Jadi tujuannya ya memang untuk memandu kapal keluar masuk pelabuhan. Nah, untuk mercusuar Cimiring ini saya kesana Mas. Saya ke lokasi, bahkan di penelitian saya itu saya nginep semalam karena kalau sehari nggak cukup. Waduh. Ya, kalau Mas Gary kesana nanti harus nginep. Harus nginep ya di mercusuar. Oke. Ya, ya. Itu di tahun 47 itu waktu Belanda ingin kembali menguasai Cilacap. Ya. Kapal pertama Belanda itu diserang dari Cimiring itu. Oh, Mereka mundur karena enak banget banyak Mas. ya. Jadi di situ Cimiring, mercusuar ada beberapa benteng pendukung. Kalau buat nyerang kapal ya ibarat kayak gini lah, kapal di situ. Ya. Tinggal di- Tinggal iya karena kelihatan. seperti itu. Jadi kapal pertama mundur. Nah keesokan harinya baru dia ngirim pesawat, Oh, oke. hancur lebur akhirnya. Baru hancur. Seperti itu. Dan di bawah Cimiring itu ada terowongan. Oh gitu, ada. Di bawah menara itu ada terowongan di dalam. Itu kayak jalan pintas. Juga digunakan untuk menyimpan kayak amunisi. Tahu. Seperti itu. Akses jalannya gampang apa enggak Mas? Benar sih. Ya kalau nggak musim hujan ya gampang. Sebenarnya Bisa gampang. naik motor lah. Oke. Dan terbuka untuk umum untuk masyarakat mau Izin. harus izin ya? Ke gimana? Oh dari kejauhan lihat kejauhan. Lampunya aja. Oh, lampunya aja ya. Oke, menarik, menarik. Kapan-kapan deh dolan Cilacap tak main. Pak Thomas nih nulis juga tentang 3 pemikir dari Cilacap. Salah satunya kan apa namanya? Ya yang saya pengen penasaran juga ini tentang kalau nggak salah satunya itu ditulis sendiri oleh Pak Thomas ya. Maksudnya ada bukunya ya. Pak? Nah, yang 2 ini Pak. Bagaimana sekarang Pak Thomas ini mencari jejak mereka ya? Katanya apa namanya sulit gitu ya. Tapi apa nih yang dilakukan? Mencari siapa? NA, Fader dan Nyonya S. Suroso. Saya menemukan bahwa paling tidak sekarang ada 3 pemikir dari Cilacap menjelang Indonesia Merdeka. Mengapa kok ada pemikiran-pemikiran itu disampaikan? Karena BPUPKI dengan jumlah yang terbatas hanya 62 orang, tapi keinginan dari BPUPKI itu akan mencari banyak hal dari masyarakat. Keinginannya apa ketika Indonesia Merdeka? Ya. Dan saya menemukan 3 pemikir di Cilacap, N.A. Fidar, lalu Nyonya Suroso, lalu yang ketiga adalah Raden Soekarjo Wiryo Pranoto. Hanya sayangnya sekali saya belum menemukan untuk riwayat hidup dari N.A. Fidar dan Nyonya S. Suroso tadi. Kalau untuk Raden Soekarjo Wiryo Pranoto, saya bisa menemukan banyak hal tentang riwayat hidupnya. Karena apa? Karena memang dia jadi pahlawan nasional. Oh iya. Jadi akan lebih mudah sekali untuk dicari riwayat hidupnya. Lalu saya buatkan buku tentang Soekarjo Wiryo Pranoto, terutama tentang pemikiran-pemikirannya. Dan satu hal lagi dari mencari riwayat hidup Soekarjo Wiryo Pranoto, saya bisa menemukan ternyata beliau juga menjadi saksi perumusan proklamasi dan menjadi saksi pada detik-detik proklamasi. Jadi dari Cilacap itu ada pahlawan nasional yang menjadi saksi sebenarnya untuk perumusan naskah proklamasi sampai pada detik-detik proklamasi. Soekarjo Wiryo Pranoto masuk pada golongan tua. Ya. Dan apa namanya Pak Thomas menulis tersendiri ya tentang biografi Soekarjo Wiryo Pranoto ini. Ya, saya menulis jadi satu buku tentang Soekarjo Wiryo Pranoto, lalu sudah kami luncurkan beberapa waktu lalu. Lalu karena Soekarjo Wiryo Pranoto adalah seorang jurnalis juga,
di Mimbar Indonesia, dia menjadi salah satu pimpinan dari Mimbar Indonesia. Maka saya punya kurang lebih 20 tulisan dari Soekarjo Pranoto. Nanti pelan-pelan saya tuliskan kembali untuk menjadi suatu buku, mungkin menjadi buku yang keempat atau yang kelima nanti. Oke, yang masih jangka panjang. Baik. Nanti akan saya boleh bacakan sedikit tentang artikel ini ya Pak Mas ya. Namun sebelumnya nanti saya mau informasi dulu, tapi nanti saya mau baca ini ya. Ini buat para narasumber, monggo kalau mau break dulu, mau minum dulu, mau apa namanya biar nggak haus ya. Nah, saya mengingatkan juga para hadirin dan pemirsa YouTube, silakan kalau ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar ya untuk pertanyaannya, dan saya mau membacakan satu artikel di buku Melawan Lupa ini. Tapi saya juga mau mengingatkan lagi bahwa acara bedah buku Melawan Lupa ini merupakan kerjasama dari Banyumas History Heritage Community dengan The Village yang punya tempat ini. Kemudian juga ada Stikom Yogyakarta, Rumah Arsip Banyumasan, kemudian Souvenir Fund Banyumas, Cilacap History, narasumber yang sudah hadir di kesempatan sore ini. Ada Studio Pandora, ada Angsa Nusantara, juga ada Radio Sonora Purwokerto, Suara Merdeka Network, dan juga Pekan Banyumasan. Saya baca satu artikel ini justru yang ditulis oleh Pak Thomas ini. Tulisan dari N. Afidar ya, dengan judul Senjata dan Otak. Saya pilih ini karena menarik. Semuanya menarik sih. Iya, berikut tulisan N. Afidar dengan judul Senjata dan Otak. Indonesia merdeka. Pada waktu merenungkan hal tersebut, tampillah ke muka dua soal maha penting. Yang pertama, mencapainya kemerdekaan sebagai piala buah perjuangan sendiri, tidak sebagai derma belaka. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan untuk seterusnya. Untuk waktu sekarang, yang paling dulu harus dipenuhi ialah syarat ke-1. Dan untuk memenuhi ini tidak ada lain jalan daripada turut berjuang sendiri, merampungkan peperangan sekarang ini dengan kemenangan. Caranya ialah dengan membuat kuat tentara sekuat-kuatnya. Dari itu, alangkah bahagianya rakyat kita nanti jika kita semua berpendapat seperti seorang ibu di kota Banyumas. Waktu sekarang yang paling pertama kita butuhkan ialah menang perang. Dari itu marilah anak-anak kita anjurkan masuk tentara apabila umur mereka sudah cukup. Janganlah hendaknya kita memikirkan dulu sekolah yang tinggi-tinggi. Tentaralah yang paling dulu harus dibanjiri oleh pemuda-pemuda kita, bukan sekolahan tinggi. Sebab apa gunanya kita punya beribu-ribu kaum terpelajar tetapi tentara lemah sehingga kalah perang. Kita tak akan merdeka, dan kepandaian anak-anak kita yang muluk-muluk itu hanya akan menguntungkan kaum penindas lagi saja seperti sedia kala. Dari itu peranglah lebih dahulu, menanglah lebih dulu. Sesudahnya boleh dan haruslah anak-anak kita menuntut ilmu-ilmu yang berfaedah untuk dirinya sendiri. Putra pertama dari ibu tersebut sekarang ada di dalam Tentara Pembela Tanah Air. Putra kedua mohon izin menjadi juru terbang. Hidup Indonesia. Nah, ya udah tepuk tangan dulu. Saya tertarik memilih artikel. Sebenarnya ada beberapa artikel yang ditulis baik oleh N. Afidar maupun Nyonya S. Suroso. Namun ini sungguh menggugah ya, menggugah semangat karena ditulis ya bulan apa Pak Thomas? Kayaknya bulan Mei atau bulan Mei kalau nggak salah ya, artikel ini ditulis ya. Jadi, Maret loh. 20 Maret 1945 loh. Ya artinya sudah ada kayak kobaran semangat untuk apa namanya menyadarkan rakyat gitu ya. Iya, itu kan memang itu ditulis di surat pembaca Asia Raya ini. Oke. Iya. Ya. Dan dari situ kalau menulis di Asia Raya atau di surat kabar yang lainnya itu pasti
akan dibaca oleh anggota BPUPKI. Sebenarnya surat-surat baca yang dituliskan oleh banyak orang di Asia Raya itu menjadi masukan yang berharga bagi anggota BPUPKI untuk bagaimana Indonesia merdeka nanti. Sebenarnya itu saja. Baik, Pak. Oke, sekarang saya ke Mas Sindu nih. Ke Mas Sindu, setelah itu nanti saya buka kesempatan untuk pertanyaan dari hadirin ya. Oke, Mas Sindu. Karena paling banyak nulis ya paling banyak pertanyaan sih. Ya nanti kita lihat ya. Ini, nah tadi Mas Ria juga sempat bilang bahwa ada pesawat Belanda yang jatuh di Kroya. Ya, saya juga ya sempat selengkap saya dengar, tapi kan belum ada yang nulis secara ini ya, baru baca ya dari buku Melawan Lupa ini, dan artikelnya ditulis oleh Mas Sindunya. Ini pesawat Belandanya jatuh di Kroya. Nah, gimana ceritanya Mas Sindu juga kemudian tertarik untuk menuliskannya dalam sebuah artikel, Mas? Ya, lagi-lagi karena peristiwa ini tidak dikenal oleh masyarakat Cilacap. Nah, itu. Khususnya warga kecamatan Kroya. Jadi saya tertarik untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwa di Kroya itu pernah terjadi sebuah kecelakaan pesawat di tahun 1949 ketika Republik Indonesia dalam keadaan gawat. Lagi gawat-gawatnya ya kan, mempertahankan. Jadi pesawat itu dari perjalanan dari Cililitan ke Yogyakarta sedang melakukan pemetaan di wilayah Jawa. Pemetaan wilayah Jawa. Terus kembalinya dari Purworejo. karena cuaca yang buruk kan ya sih, kemudian jatuh di Kroya. Karena dulu, nah ini kan ada apa namanya mitos-mitos nih, jangan-jangan nih. Kenapa nih? Ada yang itu kan ditulis soalnya nih. Kalau saya bacanya itu kan cuaca buruk gitu ya, dan dulu belum ada black box dan lain-lain. Saya waktu pertama kali tahu peristiwa ini di artikel itu di Jakarta, saya coba tanya-tanya di Kroya kan, Iya. pernah ada pesawat jatuh mana itu? Saya tanya orang Kroya itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Terus tahunya malah sama Mas Ria. Dari Mas Ria. Iya. Nah, tapi Mas Sindu masih menemukan nggak apa namanya tempatnya atau ada jejak-jejaknya? Bangunan rumahnya masih. Oh, jatuh di rumah? Atau Di jalan. di jalan? Jatuhnya itu Oke. kayak luar koping-koping. Oh, jatuhnya mambral. Ada yang di seberang jalan, ada di seberang sini jalan, jadi nggak untuk di situ. Jadi aku waktu ke sana itu sama yang punya rumah diceritain, "Ben Bayong cerita Mas, Ben memang udah nege." Oh, oke. Memang mencar-mencar. Mencar ya. Ya. Itu korbannya Meninggal. Nah, menimbulkan korban di masyarakat juga nggak ini kalau seperti itu? Ada catatannya nggak ya? Nggak ada ya. Ya kalau yang saya baca sih karena cuaca buruk, tapi siapa tahu karena saya juga pernah dengar gitu ya, ada apa di daerah. Nah, atau ini Mas, apa namanya? Saya kalau nggak salah daerah Parakan atau Bandung gitu. Jadi ada pesawat Belanda gitu, terus ada seorang yang tanda kutip ya mungkin berbuat sesuatu dengan tangannya sendiri, kemudian pesawatnya jatuh gitu. Tapi itu kan ya itulah mitos beda. Oh di sini. Oh iya. Oke, itu tahun saat perang. Ya sama aja. Bangkainya masih ada dari di atas. Oh iya, boleh Juga dicari. apa ya? Di hutan. Oh, oke. Cuma belum ada yang curi gitu. Ya? Belum ada yang. Belum ada yang saya baru tahu ini Mas. Oke lah, thank you Mas Indu. Apa namanya? Ceritanya menarik dan ternyata tidak banyak masyarakat di Kroya yang tahu, di Kabupaten Cilacap ini yang tahu, apalagi yang lebih jauh. Ini saya juga dengar apa namanya hanya sekilas-sekilas karena ditulis ini jadi sekarang jelas. Saya buka pertanyaan untuk hadirin di The Village dan juga dari pemirsa di YouTube, silakan apa namanya tuliskan di kolom komentar ya. 1, terus ada lagi 2 dan 1 lagi 3 ya. Oke, silakan yang pertama dulu Mas, maju ke depan.
untuk bisa bertanya silakan maju ke depan. Mikrofonnya bisa tolong dioperkan. Ya, silakan maju memperkenalkan diri. Iya, ya di situ jangan jauh Mas. Ya. Oke. Terima kasih. Nama? Saya Burhan Mas Burhan dari Cilacap. Cilacap aja ya. Mana Mas Burhan? Ya, ini pertemuan langsung kedua dengan Pak Thomas sebelumnya Oke, ya. bertemu di Pius. Terima kasih Pak Thomas sekali lagi. Dan pertama Mas Rian sama Mas Sindu ya. Saya hanya menanyakan gini apa di komunitas itu pengenalan ke masyarakatnya gimana biar kayak tadi kan masyarakat sudah pada tahu gitu. Ya. Tapi dengan komunitas kegiatan rutinnya untuk ke masyarakat biar apa lebih pada mengenal, lebih tahu sejarah-sejarahnya, ataupun mungkin dengan apakah Pemda juga ada sangkut pautnya ikut membantu atau gimana? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Burhan sudah bertanya. Oke. Kemudian ada dari sebelah sini tadi Mbak, silakan mau bertanya, perkenalkan diri menjadi silakan. Terima kasih. Nama saya Tiwi dari Purwokerto. Pertanyaan saya gini, Pak. Untuk di Purwokerto kan kita kalau misalkan kepengen lihat bangunan-bangunan lama, beberapa kita sudah tahu ya, Pak. Kalau misalkan kita mau main ke Cilacap nih, kira-kira bangunan-bangunan lama yang bisa kita jumpai itu biasanya di daerah mana? Untuk pertanyaan kedua, saya kemarin sempat ada responden yang datang ke pameran ini terus menceritakan pabrik gula Cilacap. Oke. Untuk itu saya sebenarnya penasaran sih Pak, pabrik gula itu letaknya di mana? Terus semisalkan sudah tidak beroperasi, penggunaannya untuk apa? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi. Oh, satu lagi dari sebelah sini juga ya. Monggo Mbak maju ke depan. Silakan perkenalkan diri dari mana? Perkenalkan, nama saya Suraya Firdausi dari Soraya. Suraya SUROY Suraya Firdausi SUROY. Oh, Suraya. dari Undip, Dari rumahnya di Cilacap. Oh, oke. Saya mau tanya bagaimana Bapak bisa menentukan lokasi atau keberadaan suatu monumen atau sejarah lainnya yang berada di Cilacap itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menentukan suatu sejarah Cilacap atau monumen yang ada di Cilacap itu cerita dari mulut ke mulut itu bagaimana memilahnya? Apakah itu benar atau tidak? Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Suraya. Oke. Di YouTube sudah ada yang komentar selain kapan mulainya gitu, nggak ada ya. Cilacap menyimak gitu, nggak ada ya. Udah ya. Oke. Yang pertama tadi Mas Burhan. Mas Rian mungkin bisa menceritakan tentang kegiatan dari Cilacap Story dan bagaimana cara mengenalkannya ke masyarakat. Atau Mas langsung. Oke, Pak Burhan, terima kasih ketemu lagi kita. Saya izin Pak Ketua untuk menyampaikan hal ini. Kegiatan komunitas Cilacap History itu dengan banyak hal. Kegiatan kami itu komunitas yang non-profit, tapi memang banyak hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kami sudah beberapa kali pameran arsip, baik di tempat umum ataupun di sekolah atau di pondok pesantren. Dan kami melihat untuk antusiasme mereka yang menonton itu luar biasa. Dan ini nanti akan kami lanjutkan untuk hal itu. Lalu yang kedua, kami menerbitkan beberapa buku seperti yang dilaunching pada hari ini. Ini salah satu bagaimana komunitas Cilacap History untuk mengenalkan sejarah lokal yang ada di Cilacap. Menurut kami, sejarah lokal
itu memberikan kearifan tersendiri Pak bagi yang ada di Cilacap terutama. Lalu dari sejarah lokal itu juga sebenarnya memberikan efek yang luar biasa pada sejarah nasional sebenarnya. Lalu maka hal yang menurut saya agak bermartabat untuk sebagai komunitas yang menerbitkan buku. Untung juga atau puji Tuhan lah, kemarin buku yang jejak-jejak sejarah itu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu dicetak ulang dan untuk berbagai perpustakaan sekolah baik SD maupun SMP. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami. Lalu yang ketiga, kami juga mengadakan kegiatan jelajah. Kemarin kami mengadakan jelajah di Pesugihan. Jadi ada monumen dan terusnya ada pipa Belanda aja, ya pompa, bukan pipa, pompa Belanda juga kami. Lalu ada pesanggrahan untuk melihat bekas dari prasasti Lintan yang prasasti yang sekarang ada yang ditemukan di Cilacap satu-satunya, belum ada yang lain lagi. Lalu rencana kami juga kami akan jelajah lagi. Kalau kemarin ke Pesugihan, besok mungkin kami akan jelajah ke kota. Itu yang kami lakukan. Yang selanjutnya yang ketiga, yang keempat, kami merekonstruksi beberapa peninggalan. Pertama kami merekonstruksi dari nisan yang ada di Kerkop karena sudah hancur, ditumbuhi banyak pohon, akar-akarnya kuat lalu sampai pecah, maka kami rekonstruksi. Yang kedua, kami memindahkan untuk Tugu Juang kurang lebih 5 sampai 10 meter dari asalnya. Agar apa? Agar ketika orang melintas itu bisa melihat. Dan kemarin selesai pada tanggal pokoknya bulan Agustus ini ya, sebelum Agustus sudah selesai. Dan kami juga menyampaikan hal itu kepada TNI, kepada veteran dan kepada polisi juga, karena memang ini sesuatu yang luar biasa tapi tidak dikenal oleh masyarakat sekitar. Bagaimana caranya ini harus dipindah. Ada lagi mungkin nanti dari Mas Riyad mau nambah. Iya, sama kegiatan-kegiatan yang tadi itu yang banyak ini, bagaimana caranya masyarakat tahu nih? Caranya seperti apa gitu? Oke. Seringkali apa yang kami lakukan itu banyak media yang meliput. Dan itu kan juga salah satu cara untuk menyebarkan ke masyarakat. Dan yang kedua, kami punya Facebook, punya Instagram, YouTube juga ada. Nah dari situ kami juga menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah lokal Cilacap. Kemudian interaksinya dengan masyarakat itu lewat Instagram itu ya. Instagramnya alamatnya Cilacap History ya. Oke. Baik, Pak Burhan, tadi satu pertanyaan lagi nih. Apa Pemda ikut membantu juga? Kalau untuk sementara sih kita masih mandiri, Mas. Jadi nggak terlalu merepotkan adanya gitu. Jadi kita mandiri. Seperti kemarin membangun tubuh itu kita habis sekitar lebihan. Itu memang kita mandiri. Iya. Oke, baik. Oke, mandiri ternyata Pak Burhan Pemdanya belum ikut. Belum lah, semoga belum. Ya dengan adanya kegiatan ini mungkin mereka bisa ya. Bisa. Oke. Baik, ini mereka tergerak hatinya gitu. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan nonton YouTube. Oke, sebelum jawab ke Mbak Tiwi dan penanya berikutnya, ini ada Mas Jatmiko founder BHC mau bergabung tapi lewat telepon. Halo Mas Jatmiko. Halo.
Halo. Aduh sebentar, saya nyalain speakernya gimana caranya sebentar. Saya nggak bisa biar nyala suara keras. Mungkin saya punya mikrofon yang ini, kayaknya yang ini kurang. Cek, nah ini kan lebih keras. Oke, ya ini dia. Ya, halo Mas Adiko. Ini dan ini ada Mas dan halo. Iya, ini balapan suaranya sama YouTube yang di belakangnya Mas Adiko ini. Ya Mas Adiko ini ada Mas Riyad, Pak Thomas dan Mas Hindu seperti yang Mas Adiko saksikan lewat YouTube. Ya, silakan nih, mau ada ikut menyampaikan sesuatu atau gimana Mas? Silakan. Iya, ini terkait yang tadi disampaikan, tapi awalnya saya ingin mengucapkan selamat Talk Show ya teman-teman dari Cilacap History. Selamat, terima kasih sudah mau bergabung. Ini saya mau menyampaikan yang tadi menyambung apa yang sudah Mas Hindu sampaikan terkait dengan kecelakaan pesawat di Kroya, Mas. Nah itu sebenarnya tahun 2015 sampai 2016 saya itu ada tamu dari Belanda. Ya, silakan. Kemudian Pesawat itu gitu loh, dan kita udah Kroya gitu, dan memang tidak ada narasumber satupun di sana gitu loh. Yang menjadi saksi gitu, dan ada beberapa tahun yang lalu dari kalau nggak salah Instagramnya Cilacap History ya, kemudian ada masyarakat yang tahu dan masih keturunannya gitu yang pemilik rumah itu gitu loh, dan mungkin kesempatan ke depan kalau memang sudah tidak ada tidak ada kendala, semoga keturunannya itu mau datang ke Cilacap gitu loh, mau melihat langsung lokasinya ya Mas ya. Lokal. Iya, itu namanya itu Pak saya lupa. Nah, itu juga masih ada saudaranya yang juga dulu pegawai ini Stadspoorwegen di Purwokerto gitu. Gitu. Ya ini hanya menambahkan informasi saja sih, semoga ke depan masih ada petunjuk-petunjuk lain yang bisa menunjukkan banyak tempat yang mungkin kita belum tahu gitu. Oke, iya. Oke, itu aja Mas Miko, ada lagi? Gitu. Ya, gitu aja sih informasinya. Selamat ini bertalkshow ya. Silakan, selamat buat semuanya. Oke, terima kasih Mas Miko, terima kasih dari Mas Riyad, Thomas dan juga Mas Hindu. Thank you. Baik, iya, thank you. Seperti itu Mas Riyad, Pak Thomas dan Mas Hindu. Mungkin nanti bisa berbagi informasi ya nanti kalau ada keluarganya yang datang. Oke, baik. Kita ke penanya selanjutnya tadi yang sudah gabung juga. Tadi ada Mbak Tiwi di Purwokerto mau tanya nih, kalau main ke Cilacap bangunan lamanya di mana saja dan mungkin tambahannya sejarahnya apa gitu. Kalau untuk di Cilacap kita sudah mendata ODJB, objek diduga cagar budaya. Jadi nanti ya hubungin aja Cilacap History biar bisa mendampingi gitu. Nanti ada kita di Cilacap itu gardu Belanda gitu. Ada gardu Belanda. Ya, terus ada juga kalau kerkop ya. Biasa lah. Ya di Cilacap itu ada ini
viaduk itu apa ya? Irigasi tapi di bawah Kali Serayu. Oh. Pasti belum dengar ya, belum tahu ya. Belum tahu ya? Itu ada Di Maos ya? Lewatin bawah Kali Serayu. bawah Kali Serayu. Luar biasa. Namanya Aquaduk apa ya? Aquaduk. Dan itu yang membangun pada masa zaman Belanda. Itu kan akhirnya dialirkan dari sini Gambarsari. Bekasi. Iya. Dari Kebase. Di Bekasi kan dulu ada pompanya, terus dipompa lewat Oh. Sampang sampai Maus sampai Ketemu Kesugihan. iya, Oh, masih ada ya? Masih ada. Tapi masih berfungsi ya artinya ya. Oke. Jadi yang unik-unik masih banyak. Masih banyak ya. Langsung DM aja, direct message di Instagramnya Cilacap Story. Iya. Oke. Sama apa tadi kereta api ya? Pabrik gula. Oh, pabrik gula. Ya, jadi saya udah mau meriset juga ya untuk pabrik gula di Majenang. Jadi tahun 1907-08 itu udah mulai ini Majenang Handel Maskapai itu mulai apa ya istilahnya konsensi lah membuat pabrik gula dan relnya Iya. ke Melowong. Jadi relnya itu pakainya yang 600 apa ya gog-gognya itu ya yang jenis lorong itu dari Majenang ke Melowong itu memang untuk barang dan juga penumpang tetap dipakai untuk penumpang. Terus lokasinya itu kalau pengen tahu di pabrik Aci kalau sekarang jadi pabrik Aci. Jadi pabrik Aci. Iya, jadi itu saya dapat karena kan di Delper itu ada ukurannya ya, ukuran luas pabrik gulanya. Iya. Ternyata ketemu itu sama pabrik Acinya itu. Oh. Jadi terus relnya sekarang masih bisa dilihat kalau dari Google Map itu Oh, masih masih kelihatan ada. bekas-bekasnya itu. Masih bisa dirunut lah. Nanti setelah tahun saya lupa itu tahun berapa itu penambahan 1 km rel pabrik gula Majenang. Nah, sekitar tahun 1927 udah mulai tidak beroperasi. Mulai tidak beroperasi 1927 ya. Iya, 28 udah nggak dipakai relnya, terus kesini sudah nggak ada. Dan di desa-desa yang dilalui itu juga namanya juga mirip-mirip dengan yang ada di Delper itu. Lokasinya di Lokasinya. Di Cilacap History juga punya peta tahun 1927 yang ada rel dari Melowong ke Majenang. Maka berdasarkan itu juga kita melakukan penelusuran itu, Mas. Jadi asal kita menentukan. Iya. Ada lagi Mbak Dewi? Ada lagi? Besok lagi. yang di pelabuhan itu pabrik gula baru. Oh, di pelabuhan. Refinasi. Dulu di pelabuhan memang ada, Memang ada. tapi cuma gudang. Hanya gudang. Mas coba sebenarnya. Oh. Waktu agresi apa dunia musik aja itu ini gulanya merah. Oh, jadi Mencair. mencair ya. Jadi oke ya. Baik. Cerita yang menarik mungkin perlu ditulis juga supaya kapan-kapan bisa tahu kami ini dan juga biar kita tidak lupa sama sejarah. Tadi pertanyaan dari Mbak Suroya, betul ya Mbak ya, mahasiswa Undip yang rumahnya di Cilacap. Nih, bagaimana nih mencari atau menemukan monumen tugu gitu? Bagaimana caranya nih Mas lihat dan kawan-kawan? Kalau dari Cilacap History itu berdasarkan catatan Belanda dan juga kita punya buku yang itu kayak primbon itu punya karangannya Pak Sudarmaji. Oh, oke. Ini orang Purwokerto sih. Orang Purwokerto Pak Sudarmaji ya. Itu memang kita buat panduan ya, acuan buku itu untuk peperangan ya, kayak 45 ke 50 itu ya masalah agresi itu pakainya seperti yang itu. Kalau untuk yang kayak kejadian-kejadian itu kita pakainya yang di Delper sama arsip-arsip yang di Belanda. Mengenai perbedaan cerita dengan masyarakat lokal itu
saya tetap menghargai. Iya. Kayak contohnya dulu saya ke Kaliasa, saya tanya, Mas ini kalinya buatan ya? Yo tuh Mas, ketemunya sana tuh ya Kaliasa. Oke. Padahal kan Kaliasa itu buatan, kalau buatan. Nah, kita condong kemana, ke cerita yang lokal atau yang dari sumber Belanda? Ya otomatis kalau buat saya pribadi sih lebih condong ke yang arsip-arsip Belanda, karena memang mereka udah mencatat kejadian apapun lah Betul. yang ada di Hindia Belanda. Seperti itu. Ya, kalau contoh yang Kaliasa tadi saya pernah dengar ada kaitannya dengan kata rekayasa, gitu ya. Kayak buatan semacam itu ya. Mungkin dulu namanya bukan rekayasa, apalah namanya gitu ya, bahasa yang lebih lama mungkin. Katanya begitu. Oh, yasa bahasa Jawa malah ya. Memang artinya buatan ya. Yasa bahasa Jawa artinya buatan. Oke. Ya, itu contohnya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana menentukan sejarah di Cilacap itu, memilah-milahnya seperti apa? Itu tadi kan mana yang beneran, mana yang hanya legenda atau mungkin ya cerita rakyat tadi. Seperti apa? Kalau untuk kayak sebenarnya kita bisa lihat ya, misal kalau buat saya sendiri sih orang terbang gitu, orang bisa mengendalikan Garuda B atau apa. Iya. Saya masih apa ya, bukannya menolak sih, tapi lebih cenderung yang ini aja lah, yang sumber primer aja. Sumber primer aja. Jadinya kita ceritakan ke anak-anak itu juga lebih berpikir logis juga. Iya. Meskipun dulunya mungkin ada Garuda sebesar raksasa itu mungkin dulunya ada, tapi ya lebih ke kalau ke anak-anak ya lebih sesuai lah. Ya. Yang logis dan ilmiah lah ya. Oke, kalau di Cilacap itu kan yang berkembang mitos Nah, Nusa Tembini itu. nah itu. Itu kan sumbernya dari naskah Babat Nusa Tembini bikinan 1930-an. Oke. Menceritakan ratusan tahun yang lalu. Apa bisa dijadikan? Apa maksudnya isinya Pak? Bisa dipertanggungjawabkan ya. Apa? Itu sumbernya dari mana? Iya benar. Sumbernya dari mana? Seperti itu. Rata-rata yang orang sendiri. Oke, ya kita belum tahu tapi Kecuali kemungkinan. kitab yang lebih tua Iya. bahwa di situ pernah ada gitu. Kita apa? Korelasikan. Iya. Ya, artinya tetap menjaga inilah ya, menjaga apa ya, logis dan ilmiah inilah ya kira-kira. Ya intinya kalau sejarah itu ya lebih ke sumber primer lah. Sumber primer. Kemudian itu loh, apa maaf ya, santri gitu kan, santri bukit. Iya. Sebenarnya kan dari cinta masyarakat kan. Sementara dari naskah-naskah lama Jawa itu nggak ada sama sekali. Oh. Petilasan itu kan ditulisi santri bukit gitu. Kan itu tulisan baru. Tulisan baru. Ya. Tulisannya nggak ada. Tulisan ini makamnya santri. Iya. Ya gitu sih. Jangan sampai jatuh pada ini mengada-ada atau ini. Tetap kita respect sih, tetap kita hargai gitu cerita-cerita rakyat itu. Kayak waktu saya ke Daun Lumbung ya, kuncinya bilang ini dulu lautan mas, belum ada Nusa Kambangan gitu. Ya kita nggak langsung frontal, wah Wiro Ibu wah ya enggak gitu. Kita tetap hargai, kita dengarkan. Seperti itu. Susur pulang kamu nanti. Oke. Dan satu lagi, Iya, gimana, Mas? biarpun mungkin ada legenda atau mitos, tapi kami juga istilahnya merestorasi juga. Di makam Kenderusi kami ngecat, membersihkan dan terusnya. Jadi memang kami tetap, biarpun yang hidup di masyarakat, biarpun mitos legenda, ya tetap dipelihara. Bisa jadi itu kan bisa untuk dimanai untuk kehidupan seperti itu. Ya. Tapi yang kami lakukan memang bagaimana kesejahteraan Cilacap yang dari sumber-sumber yang primer itu yang bisa apa ya istilahnya bisa diakses oleh banyak orang. Biarlah yang mitos legenda hidup, tapi yang kesejahteraan Cilacap yang bersumber dari data primer itu tetap berjalan dan
itu nanti lama-lama ya bisa membedakan, lalu lebih berkembang yang jelas nanti. Maksud kami, rencana kami ya seperti itu. Oke. Ya. Apakah sudah terjawab nih Pak Surya? Sudah cukup ya. Baik, saya buka lagi pertanyaan dari. Oh, mau tanya lagi, monggo silakan. Boleh. Saya buka lagi nih, kalau kesempatan bertanya. Monggo. Sharing aja nggak apa-apa Pak Surya. Monggo, gimana? Pak mau tanya, apakah ada hubungannya sejarah Cilacap dengan daya luhur itu sendiri? Apakah ada hubungannya apa tidak? Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Langsung jawab aja nih. Cilacap dengan daya luhur. Ya, jadi terima kasih Pak. Bagaimanapun juga kita tetap meyakini ada Kabupaten Daya Luhur ya. Bagaimanapun juga ya, memang ada Kabupaten Daya Luhur, Kabupaten Majenang. Cuman di eranya itu nggak berjalan lama gitu. Tapi tetap ada. Iya, jadi waktu jadi Kabupaten Daya Luhur itu memang luas. Kalau di catatan Belanda memang kayak dari Donan itu memang masuk ke Daya Luhur. Memang luas wilayahnya gitu. Cuman nggak lama lah. Karena bupatinya kan kena kasus itu terus dipindah langsung dilebur ke Aji Barang. Maka dari situ langsung pemerintah Hindia Belanda langsung kayak menyempurnakan administrasinya gitu, cepet-cepet itu bikin honorary staff, langsung bikin legend staff gitu, seperti itu. Gitu Pak Surya. Masih penasaran? Silakan ada pertanyaan lagi. Gak apa-apa, kita diskusi aja. Kalau ada cerita baru nggak apa-apa. Gak apa-apa. Sini, boleh. Dia duduk depan aja deh biar kursi aja. Kursinya di bawah deh, boleh. Ya, gak apa-apa Mas Surya. Gimana? Jangan. Itu kalau misalnya kayak kan sejarah Dayos dengan Cilacap itu, dan itu kan nggak ada terbentuknya Cilacap sendiri kan. Nah itu bukti-bukti sejarahnya kayak Belsiknya, terus pendiri-pendirinya itu seperti apa? Apakah ada surat-suratnya seperti itu atau bagaimana? Itu bagaimana mencarinya? Terima kasih. Oke, langsung. Jadi untuk kesulitnya ada penetapan Kabupaten Daya Luhur, ada Kabupaten Majenang itu ada kesulitnya. Cuman saya lupa angka tahunnya ya. Tapi tetap ada di Delper. Terus wilayah-wilayahnya pun bisa ditelusuri, kayak misal Kabupaten Daya Luhur meliputi mana aja gitu. Itu masih bisa dilacak. Dan itu sudah masa Hindia Belanda sudah di sini ya, artinya sudah tercatat oleh kolonial saat itu ya. Oke, baik, silakan Pak, maju kita kenalan dan ya monggo kenalan dulu dengan siapa nih Pak? Sini aja. Don Sewo, saya Rasmi dari Cilacap juga. Pak Rasmi dari Cilacap. Kebetulan mau jemput anak ke sini gitu, jadi sekalian ikut gabung lah gitu. Itu. Nah, kalau dalam sejarah saya pernah baca buku Parahyangan di Tanah Jawa kayak. Nah, di situ kan kalau nggak salah ada hubungan antara Daya Luhur dengan Cilacap. Itu dalam sejarahnya apa memang terjadi perpindahan pemerintahan dari Daya Luhur ke Cilacap atau tidak? Karena dari cerita-cerita yang ada termasuk dari orang Daya Luhur sendiri itu katanya terjadi perpindahan kepemimpinan dari Daya Luhur ke Cilacap itu. Nah ini tentu kalau ditelusuri mungkin juga perlu waktu main, cuma memang ini perlu diluruskan sejarahnya gitu. Nah kalau memang betul ada perpindahan, tentunya ada sejarah, ada urutan-urutan yang perlu ditelusuri, itu seperti itu. Karena berdasarkan cerita orang Daya Luhur katanya itu pengiriman ada di
pendopo Kabupaten Cilacap itu katanya dari kayu jati dari Dayaluhur gitu. Nah ketika zaman itu membawa kayunya itu bagaimana? Kan informasinya katanya dihanyutkan lewat. Nah cuma ini betul enggaknya ini mungkin perlu pengkajian yang lebih dalam lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rasmin sudah ikut datang ke The Village pas main Purwokerto, sekalian mampir. Ya silakan dijawab nih. Terima kasih Pak. Jadi memang ada timelinenya. Mas Mikur juga pernah bikin timeline untuk Kabupaten Cilacap ya, dari Dayaluhur sampai ke Cilacap memang ada jeda waktunya tersendiri gitu. Memang ya memang ada dari Dayaluhur ke Cilacap memang runut gitu loh Pak. Kalau di arsip Belanda memang tercatat semua itu. Basrenya pun juga tercatat. Kalau perpindahan dari Dayaluhur ke Cilacap yang kayunya itu ya mungkin memang seperti itu juga. Kan banyak ya versinya ya. Kalau yang di kayu itu ada yang dari kunci, ada yang dari Dayaluhur. Kalau untuk kayu saya lebih condong yang ke ini Pak, yang lewat Segaranakan, yang lewat sungai itu. Saya lebih condong ke situ karena Dayaluhur itu kan dulu penghasil kopi ya, kopi terbaik lah istilahnya. Itu lewatnya ya sungai-sungai itu, sungai-sungai pedalaman yang menuju ke pelabuhan atau ke arah barat itu, ke Priangan juga bisa. Dan kalau untuk kayu ya mungkin lewatnya yang sungai itu, jalur air. Nah mitosnya itu yang lewat Kali Sabuk itu yang buat saya keliru sih, karena ya gimana ya, itu kan reliefnya dibikin relief gitu. Iya sampai jadi kayunya 40 orang apa ya yang dorong sampai sisa. Kali Sabuk itu kan bekas kanal Belanda yang gagal. Awalnya kan menggali kanal kali Asia di situ kan sebelum. Tapi kan airnya nggak mau masuk, akhirnya pindah yang sekarang. Iya. Kalau timelinenya ya itu Pak, dari Kabupaten Dayaluhur ya Majenang Pak. Itu kan bupatinya ada juga sih di sini di Pasir, Bupati Majenang itu kan yang terlibat kasus. Tapi nggak pindah ke Cilacap, pindahnya ke Purwokerto. Ya karena kan apa itu pindahnya sampai berarti ada 20 tahun. Dari 20 tahun, ada 20 tahun. Dari cerita arsip Belanda itu kan membunuh ibunya, terus dihukum kan, dikirim keluar Jawa, terus ada yang menanggung yaitu dari sini yang Kabupaten Pasir kalau nggak salah itu yang menerima lah, yang mau menerima dia. Akhirnya sampai meninggal di situ. Terus dari kejadian itu kan Belanda menghapus Kabupaten Dayaluhur menjadi kepatihan. Terus dilebur lagi jadi Ondrejeskap itu digabung dengan Adi Raja menjadi Ondrejeskap. Itu masih ada arsipnya. Pemimpinnya ya itu yang jadi bupati pertama itu tahun 39. Terus kesini ditingkatkan lagi menjadi Rejeskap. Kalau Cilacap ya memang harus bicara Cilacap ya memang ke sana. Kalau untuk struktur pemerintahan ya memang seperti itu. Dari Banyumas. Bupatinya anaknya Bupati Banyumas. Oh, anaknya Bupati Banyumas. Oke. Saya rasa kalau memang mau topik Dayaluhur ini Mas Rian kayaknya pernah ngadakan juga ya teman-teman Cilacap History kan diskusi. Enggak, itu yang Prof Sudis yang iya. Tapi memang satu diskusi yang menarik dan memang masih terus berlangsung ya untuk menggali arsip. Kira-kira seperti itu Pak penjelasannya dari teman-teman
Cilacap History ini. Kemungkinan nanti bisa ketemu di Cilacap juga, ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Pak Rasmin ya. Sambil ngopi harus. Sambil ngopi ya boleh. Ini saya siapa yang sudah komen di YouTube ini, Mas lihat Pak Thomas dan Pak Sindun. Ada Mas Nugroho Pandu Sukmono. Selamat sore Mas Nugroho Pandu Sukmono. Komennya pertama, soalnya puan jangan bener. Ada beberapa komentar. Yang pertama, selamat untuk Cilacap History yang sudah bikin buku. Wah ini selamat ya. Komunitas di Banyumas masih kalah. Mantap, saya sudah membaca buku ini. Memang dari gaya penulisannya lebih memilih untuk bertutur. Tadi Pak Thomas sampaikan ya, kayak cerpen, kayak cerita yang mudah dipahami. Kemudian masukan aja dari Mas Nugroho. Dari segi teknis, untuk literatur sebaiknya dimasukkan di bagian catatan kaki, foto, arsip, grafis maupun gambar, dan ini bisa ditampilkan untuk memudahkan proses membayangkan. Kira-kira gitu. Kemudian meski buku ini berupa fragmen yang tidak terungkap, berupa pintasan-pintasan, tetapi menurut saya perlu ada semacam timeline untuk memudahkan mendapatkan gambaran lebih utuh tentang buku ini. Ini belum ini ya. Salam untuk teman-teman di Cilacap, ditunggu terbitan berikutnya. Terima kasih. Tapi itu dari Mas Nugroho Pandu. Monggo ditanggapi ini masukannya dan beberapa catatan teknis ini ya. Gimana Pak Thomas mungkin misalnya? Oke, terima kasih Mas Nugroho Pandu, wartawan Suara Merdeka. Betul. Terima kasih sekali masukannya yang luar biasa. Nanti mungkin untuk kalau edisi revisi mungkin kalau nanti ada kita ubah atau nanti pada buku yang lain. Kalau saya sih cenderungnya pada buku yang lain. Nanti masukan-masukan itu akan saya gunakan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nugroho Pandu. Oke, saya buka lagi pertanyaan untuk sore hari ini, baik lewat YouTube maupun hadirin yang hadir masih belum puas berdiskusi. Tapi sebelum diajukan pertanyaan, saya mau menyampaikan juga bahwa diskusi talk show Melawan Lupa yang diterbitkan oleh Cilacap History ini merupakan kerjasama Banyumas History Heritage Community dengan The Village. Ya, dengan The Village Purwokerto, juga Stikom Yogyakarta, Rumah Arsip Banyumasan, Souvenir Van Banyumas, Cilacap History, Studio Pandora, Kancah Nusantara, Radio Sonora Purwokerto, Suara Merdeka Network, dan Pekan Banyumasan. Oke, ada pertanyaan lagi dari hadirin dan juga pemirsa di YouTube? Ya, kalau belum ada, saya nanya lagi. Oke, ini Mas Riyad ini juga nulis. Oh, ada pertanyaan. Oke, silakan. Monggo. Oh Mas, ya silakan. Monggo. Iya. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Juli dari Tuban. Pertanyaannya mungkin kalau mendengar tentang Cilacap saya langsung teringat dengan laut. Kalau teringat laut, teringat dengan bajak laut. Nah ini pertanyaannya adalah di dalam buku ini diceritakan juga tentang bajak laut Cilacap gitu. Secara bagaimana kemudian ada sih tokoh paling terkenal bajak laut di Cilacap. Soalnya kalau di di Babat Wiriatma aja itu diceritakan tentang penyerbuan bajak laut di Benteng Cilacap kalau nggak salah sih. Ya seperti itu yang itu sih terkait tentang itu tadi. Kemudian menanggapi yang tadi ya tentang teks dari arsip Belanda, kemudian cerita rakyat, kemudian ada Babat Cilacap, mungkin ada Babat ya Mas. Ada, nah itu digabungkan bisa nggak sih Mas? Digabungkan untuk memiliki data yang kaya kan, jadinya kaya gitu. Jadi tidak hanya dari sudut pandang kolonial Belanda, tapi juga ada semacam intelektual lokal gitu yang menceritakan tentang sejarahnya sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Juli. Oke, bisa diberikan jawabannya nih Mas Riyad, bajak laut. Bajak laut memang ada bajak laut. Jadi di Cilacap itu banyak kuburan-kuburan daeng. Kuburan-kuburan. Iya, luar nama-nama luar Jawa. Dan Raffles pun waktu membuat peta tahun 1817 itu
meminta kawalan dari ya kalau ada serangan dari bajak laut ke Keraton Surakarta gitu. Karena kan waktu itu masih di bawah Keraton Surakarta, jadi kejadian bajak laut itu bukan yang tahun 1500 itu, bukan. Jadi waktu era-era 1800-an itu ada, dan benteng-bentengnya pun diceritakan kan di Golkar itu kan. Nah, kalau nama yang populer di bajak laut itu ya belum nemu sih mas. Daeng Marincing yang lawan bajak laut itu juga saya nggak yakin gitu ya. ada di Masih rumah susun. Ya yang nggak, makamnya nggak bisa dipindah gitu, Daeng Marincing sesepuh. oke. Makamnya satu jadi kayak makam Belanda juga gitu kan. Terus kita kesulitan gitu melacak arsipnya gitu. Kalau cerita lokalnya mungkin banyak lah. Kalau ini apa? Waktu Raffles berkuasa di Jawa ini, Iya. kan anak buahnya kan melakukan pemetaan di sini. Iya. Di Cilacap itu, jadi masih melihat puing-puing rumah-rumah penduduk yang hancur karena bajak laut. Jadi diserang, lari ke Jepang ke rumah itu. Ntar bajak laut itu pergi, kembali lagi, diserang lagi, juga banyak yang dibawa juga. Dijadikan budak bajak laut ya. Ini tadi Mas Juli nanya, di buku ini dimuat nggak cerita bajak laut? Belum ya. Nanti edisi Sekarang-anakan ya. Edisi 2, edisi Sekarang-anakan. Ini menarik mungkin ya. Kayaknya udah dimakamkan itu bajak laut. Oh iya. Apa kasih sama ikan. Mungkin tambahan lagi dari bajak laut sudah ya, kami juga tidak ada tulisan di situ untuk babat dan cerita rakyat. Memang saya pernah merisa tentang santri udik dari beberapa sumber, ternyata juga berlainan. Mungkin cerita awal-awalnya sama, tapi ketika pada akhirnya itu berbeda. Jadi kalau saya hanya ini ada beberapa sumber babat atau cerita, lalu ini santri udik seperti ini. Yang satu menyatakan bahwa santri udik itu adalah murid Sunan Kalijaga. Lalu yang kedua bahwa santri udik adalah Sunan Kalijaga yang menyamar. Itu kan sudah dua hal yang berbeda. Tapi ini saya tampilkan di buku jejak-jejak sejarah Cilacap biar ini santri udik ada dua versi seperti ini. Saya bisa menemukan dua versi untuk santri udik. Jadi masyarakat ketika membicarakan tentang legenda atau tentang babat itu ternyata juga tidak hanya satu versi, tapi bisa jadi hasilnya adalah beberapa versi. Seperti santri udik ada dua versi yang saya temukan di situ. Ya, cukup. Ya, Mas Juli tadi pertanyaan berikutnya juga tentang teks Belanda tadi ya, ada arsip Cilacap, ada teks Belanda. Kalau digabungkan ya nanti jadi babat baru. Jadi babat baru. Mas siapa? Mas Juli. Babat Mas Juli. Babat Juli. Karya yang baru. Iya. Ini kok bisa mas? Di sama Belanda beda. Dibandingkan. Babat kan menceritakan Jawa pun. Belanda kan mencatat yang waktu Belanda di sini. Paling ya kita koreksikan sama prasasti. Iya, dikoreksikan dengan prasasti ya. Tapi prasastinya mas. Iya. Sebenarnya kalau ada babat-babat ya sekedar kita bisa membandingkan saja sebenarnya. Ada versi ini ya. Tapi ini loh, Cilacap ini udah tua banget. Ada peninggalannya itu di tengah-tengah kota. Apa itu? Semacam lah. Iya. Biasanya kan kalau zaman Hindu itu, iya. Biasanya kalau nggak untuk sesaji, untuk harja di atas. Oh, untuk ini alasnya ini ya. Nggak mungkin kan barang itu kan batu itu baru kan. Iya. Pasti dari Abad yang sudah lama.
Dan itu belum cagar budaya. Belum cagar budaya, sayang sekali. Tempatnya di mana lokasinya? Di kota Cilacap. Di kota Cilacap kota. Di sebelah mananya apa gitu? Ada ini tuh. Depan Hotel Anggrek lah masuk. Dava. Oh, dan itu belum ada apa namanya yang melaporkan atau Sudah dilaporkan ya? Cuman belum di. Oh, tapi sudah diselidiki oleh Kalau THCP gitu? apa cerita yang berkembang kan sudah sebelum dibuka di zaman bupati yang pertama. Oke. Dan apa Nasr ya. Padahal di situ kan dulu udah ada jejak-jejak. Sudah ada peradaban ya. Oke, menarik lah. Moga-moga segera tindak lanjuti juga nih. THCP-nya sudah ke sana Mas? Harusnya sih sudah. Harusnya sudah. Belum tahu. Oke, baik. Nah, ini ada lagi yang mau bertanya? Silakan maju ke depan. Ini kayaknya penanya terakhir, nanti setelah ini kita closing statement. Monggo silakan. Ya, silakan perkenalkan nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hediana Rahmawati. Ini dari saya dari Solo. Oh, sinten Bu? Maaf. Hediana Rahmawati. Ibu Hediana ya? Iya. Mbak Nana. Oh, Mbak Nana. Kebetulan saya juga anggota komunitas Cilacap History karena kebetulan saya juga asli Cilacap, tapi sudah 40 tahun pindah ke Solo. Wah. Nah, ini saya kebetulan ini pas dekat-dekat sini saya serahkan waktu ke sini ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku ketiga ya Pak ya. Ya. Untuk teman-teman di Cilacap History saya juga turut berbangga juga ya. Dan di sini saya juga sudah dapat bukunya. Tapi baru saya baca sekilas. Tapi saya langsung aja baca aja. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Setelah baca sekilas ya. Ini mohon maaf mungkin ada yang terlewat bacaan saya. Tapi saya memang di sini ada beberapa yang saya kepengen tahu seperti itu. Contoh saja untuk media Cimiring ya. Di sini saya menanyakan apakah untuk saat ini masih berfungsi dengan baik. Di sini ada petugas ya, ada petugasnya juga. Dan di sini apakah alat-alatnya juga masih yang dari Belanda masih ada atau sudah diganti, di-upgrade dengan yang baru. Dan di sini saya memang ingin sekali ke sana. Ingin menunjukkan ke sana. Kalian ke Pulau Majati ya Mas ya. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk naskah lontar ayam alas ya Mas. Ini Mas Sindu ya. Dan di situ saya kepo dengan ini ya. Yang menulis itu siapa? Penulisnya siapa? Kemudian di situ ada semacam hubungan dengan Sunan Giri ya. Nah, di sini apakah ada clue atau ada benang merah dengan Sunan Kalijaga? Ini dalam artian dari di sini ada Sinsan Mudik itu. Ini penulisnya siapa untuk naskah lontar ayam alas. Kemudian untuk berikutnya adalah sisa-sisa pesawat yang jatuh di Kroya itu apakah masih ada atau mungkin sudah tidak ada, dan itu mungkin rumah yang tanah yang kejatuhan atau itu masih ada informasinya atau memang benar-benar sudah tidak ada ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk NA Vidar darinya Surabaya ini kan belum diketahui ya. Nah, itu panjenengan itu mungkin dapat informasi dari mana? Itu memang benar-benar dari Cilacap bionya. Dan yang terakhir sekali saya punya PR untuk makam di Jalan Bogowoto itu. Saya kan dulu pernah diajak sama Mas lihat ke sana. Nah, saya ingin tahu itu makam apa, itu benar-benar ini memang harus benar-benar ditelusuri juga ya Mas ya. Ini tugas. Jadi saya pengen sekali suatu saat membahas tentang itu. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Red Pak Thomas dan Mas Sindu ditanggapi satu persatu. Yang pertama ini tentang mercusuar Cimiring. Mas Red saat ini masih berfungsikah? Alat-alatnya bagaimana? Untuk mercusuar Cimiring saat ini ada dua pencahayaan, kan dia lampu gitu. Ada yang LED, ada yang pakai yang lampu itu, yang menyorot itu. Dan dua-duanya masih fungsi. Dua-duanya masih fungsi. Ini bangunannya sekarang
bangunannya sudah renov, kan lebih pendek sekarang. ya sudah Oh, renov. lebih pendek. Dulu kan dia. Karena waktu itu kan ikut kebur ini sih mas, kebur yang 47 itu peristiwa agresi militer. Ya. Lalu itu masih bangunan Belandanya masih banyak juga di situ. Kan benteng-bentengnya juga masih ada, terus alatnya itu juga kalau nggak salah Jerman atau mana itu ada itu juga masih ada juga. Tapi sudah tidak dipakai alat-alat yang lama ya. Iya, yang lama sudah tidak dipakai. Kalau dulu kan bahan bakarnya diesel itu kan menggunakan diesel, kalau sekarang udah listrik pakai tenaga surya. Gitu. Jadi lebih modern. Untuk pekerjaannya juga lebih enak perawatannya. Ya, jadi itu yang Menara Cemiring, Mercusuar Cemiring. Kemudian ke Mas Indu nih tentang naskah Lontar Ayah ya nih. Penulisnya siapa dan adakah hubungannya dengan Sunan Kalijaga? Adakah hubungannya Sunan Giri dengan Sunan Kalijaga maksud saya? Ya. Jadi di naskah itu jumlahnya itu 47 wilayah yang baru dibaca beberapa. Isinya itu bukan sejarah, jadi isinya cuma 7 bagian tentang orang Jawa yang berhubungan dengan orang Islam. Oh iya. Nama penulisnya nggak ada. Nggak ada nama penulisnya sayangnya. Nggak dicantumkan, jadi nggak dicantumkan. Apa? Jadi itu naskah itu berasal dari abad 18. Kalau dilihat dari bahasa dan tulisan, gaya penulisan, kalau mungkin itu salinan ya dari Sunan Giri, ya mungkin disalin. Kalau Sunan Giri pasti masih pakai aksara Jawa kuno. Iya, aksara Jawa kuno masih kuno. Iya. Kalau itu kan udah baru. Sudah aksara Jawa yang Acara kayak Adisaka ya. Bahasanya juga bahasa Jawa yang baru. Bahasa Jawa yang baru. Oke. Gitu Mbak Nana. Sayangnya namanya belum ketemu nih, jangan-jangan nggak tahu nih. Tapi soalnya belum baca naskah. Nah, apakah ada hubungannya ini Sunan Giri ini dengan Sunan Kalijaga? Ya, pasti ada. Nah, dari naskah itu mungkin apakah atau gimana? Mungkin salah satu penyebar di sana penyebaran Islam itu yang dari Demak itu kan Cilacap, jadinya kan mungkin orang lokal diajarin apa tentang ujian itu, tentang yang berhubungan dengan agama Islam itu mungkin kan hafal, jadi terus ditulis di terus yang penulisnya itu juga belum mahir, bisa ganda-ganda itu betul-betul tulisannya masih ya nggak ahli, tapi nulis di Lontar sukses. Nulis di Lontar memang susah saya ya. pernah nulis Praktek. pakai pisau itu. Harus pakai pisau ya. Mbak Nana terjawab untuk pertanyaannya masih ada yang belum ada penulisnya Mbak sayangnya. Oke lah. Kemudian yang tadi sisa pesawat yang jatuh di Kroya, bagaimana sisa-sisanya sekarang dan rumahnya, lokasinya apakah masih ada? Sisanya sudah dievakuasi. Langsung dievakuasi. Tapi beberapa rumah masih bisa dikenali. Tapi kalau jalannya udah nggak bisa. Jalan udah nggak bisa. Sudah aspal semua. Satu-satunya sisanya ya di buku ini ada fotonya gitu. Suatu saat bisa ke sana. Bisa ke sana. Tapi saya kan sudah baca ya, ada foto ketika pesawatnya masih belum dievakuasi. Itu kemudian Pak Thomas ini tentang Enafidar ini informasinya dari mana? Untuk Nyonya Enafidar dan Suroso, Nyonya Suroso itu saya dapatkan dari bukunya Pitoyo Darmo Sugito tahun 1982. Nah, layaknya buku kalau ada penulis itu kan di belakangnya pasti ada biografinya, biasanya seperti itu. Tapi dari buku itu tidak ada. Kemungkinan besar karena itu tulisan-tulisan itu adalah surat pembaca rahasia rakyat. Jadi hanya dituliskan bahwa Enafidar Nyonya Suroso dari Cilacap selesai. Yang kedua, mengapa kok tidak saya belum menemukan dan tidak ada di buku
kemungkinan besar itu kalau menurut saya ya dianggap sebagai penulis kurang biasa. Oh. Beda dengan Sekar Jaya Pranoto, waktu itu kan dia juga sudah masuk Parindra dan dalam organisasi macam-macam, maka mungkin sudah terkenal, maka dicantumkan di situ. Itu aja, kemungkinan besar hanya itu saja. Kalau rumahnya di Cilacap itu ada ketemu nggak? Saya tidak belum menemukan. Oke, ya. Semoga terjawab yang bab ini ya, Mbak Nana. Terus yang tadi makam itu gimana Mas Rian? Oh iya, untuk makam saya sudah mendapatkan sebuah buku tahun 76. Di buku itu diceritakan kalau dulu makamnya itu ada tahun 18 sekian lah. Jadi 18 angka 2 berikutnya itu terhapus jadi 18 ikik di buku tersebut gitu. Jadi ya era-era ya 18-an lah seperti itu. Kalau itu makamnya siapa masih dicari. Masih unik sih memang. Jadi makam itu makam orang penting. Suasana bagus banget sih. Oh, misalnya begitu. Kalau orang biasa ya mungkin kan bisa gitu orang zaman dulu. Iya, orang zaman dulu ya. Itu kayak ya keren lah. Mungkin di Jawa semua itu. Hanya itu ya. Boleh lah, saya nanti kapan-kapan ikut lihat ya. Di mana lokasinya itu? Jalan Bogowonto. Jalan Bogowonto itu ya. Mbak Nana udah lihat langsung ya? Diantar Mas ini. Oke lah. Itu mau juga udah kesana. Oh, si MC kita juga sudah lihat. Luar biasa. Oke, ini kayaknya waktunya sudah pukul 17, betul ya? Sudah lewat sedikit. Mungkin closing statement atau mungkin kesimpulan dari, bukan kesimpulan ya, mungkin closing statement ada pesan yang akan disampaikan itu Mas Rian, Pak Thomas, Mas itu silakan untuk satu-satu boleh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk The Village dan GHC ya. Jadi semoga kegiatan seperti ini dilakukan continue ya, agar masyarakat ya di Banyumas tercerahkan dengan sejarah-sejarah baru, karena kan sejarah akan berubah dengan penemuan baru. Betul. Jadi semoga kegiatan ini akan terus. Jadi buat GHC ya semangat lah. Oke, terima kasih Mas. Pak Thomas? Sejarah lokal itu bagian dari sejarah nasional, dan dari situ maka sejarah nasional itu sebenarnya terbentuk ya dari sejarah lokal. Maka melestarikan, mendokumentasikan, lalu menuliskan sejarah lokal biarpun hanya sederhana, itu saya kira sesuatu hal yang penting dan perlu digalakkan di masyarakat. Tidak hanya komunitas pecinta sejarah, tapi masyarakat umum pun sebaiknya juga menuliskan. Karena apa? Karena dengan menuliskan sejarah itu sebenarnya juga menuliskan dirinya sendiri, menuliskan kehidupannya. Maka kalau di Cilacap sudah mulai menuliskan, saya dorong yang dari BHC untuk segera menuliskan biar nanti banyak buku yang bisa mendokumentasikan sejarah lokal. Terima kasih. Oke, Mas Indu, monggo. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BHC dan The Village ini. Ini kan BHC ketuanya baru kan? Iya. Ketua. Nanti bisa tanya. Apa? Selama ini kan BHC cuma fokus sama sejarah kolonial. Iya. Sementara Banyumas Raya ini kan Banyumas saja lah ya. Ini banyak peninggalan purbakala ya, dari masa-masa Hindu Buddha itu ya. Kan banyak banget. Nah, ini kan ketuanya baru. Coba deh data itu yang apa? Dilestarikan itu loh. Catat. Kan banyak yang nggak tahu. Mulai ke situ loh. Iya. Kita peduli ke situ. Gitu. Oke. Jangan cuma kolonial aja. Ya, siap. Sudah bicara. Leluhur kita. Baik, terima kasih Mas Rian, Pak Thomas dan Mas Indu. Silakan ini untuk para hadirin maupun yang hadir di Village maupun nonton di YouTube bisa mendapatkan buku ini, nanti bisa DM ke Instagramnya Cilacap History ya.
Dan sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk terbitnya launchingnya buku ini. Semoga sukses selalu. Dan saya kembalikan ke MC kita, Moy Amelia. Tepuk tangannya mana dong? Buat Mas Kenny. Tepuk tangannya mana? Terima kasih buat teman-teman dari Cilacap Story yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mau datang ke sini semua jauh-jauh dari Cilacap. Berapa jam ya Kak perjalanannya? 5 jam? Oh enggak, 1,5 jam ya. Hujan badai ya di sini ya. Enggak, itu saya yang lebay. Oke. Ya. Teman-teman, buku ini Melawan Lupa Fragmen-Fragmen Sejarah Cilacap itu buku yang sangat epik, buku yang sangat bagus dan saya rekomendasikan ini untuk bacaan teman-teman sekalian. Tadi kalau nggak salah ada berapa penanya ya, moderator? Ada 15. Ada 15 pertanyaan. Ada 15 pertanyaan ya? Ini cuma 1, 2, 3, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ada 6 orang. Ya, untuk 3 penanya pertama tadi ada siapa aja? Mas Burhan sudah. Oh, udah balik ya? Oh ya, untuk 3 penanya pertama akan mendapatkan kopi dari Kaca Nusantara. Tepuk tangan dulu dong Kaca Nusantara. Dan untuk penanya yang lain juga mendapatkan buku gratis ya, betul? Dari Cilacap Story. Seperti tadi yang dikatakan oleh teman-teman dari Cilacap Story, jadi sebetulnya sejarah nasional itu adalah puing-puing atau puzzle-puzzle dari sejarah lokal. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan sejarah lokal kita? Ya. Untuk event Banyumas History Heritage Community atau BHHC itu pameran akan tetap terselenggara mulai dari tanggal 17 hingga tanggal 31 Agustus tahun 2022. Jadi untuk teman-teman yang mungkin teman-teman yang ada di rumah yang belum sempat mampir untuk melihat pameran, pameran masih akan terselenggara hingga tanggal 31 Agustus tahun 2022 dan acara ini terselenggara karena adanya sponsor-sponsor yaitu The Village, lalu Radio Sonora, Kanca Purwokerto, Suara Merdeka, lalu Cilacap History sendiri yang sudah datang ke sini dan Mas Moderator bisa tolong dibantu ya saya ya. Banyak sponsornya ini loh. Betul sekali, ada Stikom Yogyakarta, ada Rumah Arsip Banyumasan, Souvenir Van Banyumas, Cilacap History, Studio Pandora, Kaca Nusantara, Radio Sonora Purwokerto, Suara Merdeka Network, dan Peken Banyumasan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Untuk teman-teman yang ada di rumah yang tadi tidak sempat mengikuti jalannya bedah buku kami dari awal, masih bisa menonton di channel YouTube kami yaitu Banyumas History Heritage ya, di channel YouTube kami ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Oke, tadi ada pesan ya dari teman-teman Cilacap History. Nanti akan saya sampaikan kepada ketuanya. Ya, akan saya sampaikan kepada ketuanya bahwa lebih nguri-nguri itu ya Mas, sejarah ditambah lagi ya. Jadi kekayaannya jangan cuma era kolonial saja, tapi hingga era-era zaman masa purbakala hingga zaman era hidup. Ya. Oh, era Islam juga ya. Ya. Oke, era Islam juga. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang ada di sini. Tepuk tangan dulu yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh. Ada yang dari Cilacap, ada yang dari Solo tadi ya. Terus ada yang dari mana? Nusa Tenggara nggak ada ya? Ada yang dari mana lagi? Dari Luhur. Oh iya. Oh. Banyak ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya tutup acara ini. Saya mohon maaf. Saya dan teman-teman mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan selamat sore.